man wallahu Allahu alaikum wa yaqrabu thalasan qila wa qal wa kasratu su'al wa ida'atul mal rawahu Ahmad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Banuaran Padang beserta seluruh jajaran kepengurusan yang telah menggelar acara pada hari ini, tabligh akbar yang berkenaan dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kepada seluruh pengurus Masjid Raya Banuaran ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengajak umat manusia mensyiarkan agama Islam sehingga banyak masyarakat yang cinta kepada masjid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para imamah, para ulama, cerdik pandai suluh bentang dalam negari kapai tampe bata nyawa kapulang tampe itu. Bunto kandung mimpapin rumah nan gadang kok hawi tampe minta minum, kok lapar tampe minta makan. Dan istimewa kepada anak-anak kita, kemenakan kita satriwan satriwati TPQ atau RTQ, MDA, banyak sekarang macamnya ibu ya. Mudah-mudahan mereka yang ada di hadapan kita semuanya, anak-anak kita ini yang laki-laki yang perempuan, menjadi anak yang soleh dan solehah di masa yang akan datang, serta menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, bapak, kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Raya Banuaran yang saya hormati, izinkan saya secara pribadi untuk memperkenalkan diri. Sebagaimana di spanduk sudah ada ibu bapak. Pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah ibu bapak karena atau berkat dari anak angkat saya, yakni Ustadz Robi Aroka. Ada hadir sekarang ibu bapak. Alhamdulillah beliau sudah menetap di Padang dan sudah jadi guru juga, sudah jadi ustadz juga, bahkan insyaallah hebat dari saya ibu bapak ya. Sudah S2 juga. Dan alhamdulillah saya bisa bertemu pada malam hari ini dengan ibu bapak warga masyarakat Banuaran berkat anak angkat saya Ustadz Robi Aroka dan diterima oleh pengurus, direkomendasikan oleh pengurus. Terima kasih pengurus sehingga pada malam hari ini saya dapat hadir. Ibu bapak sebagaimana nama di situ Wawan Gunawan. Kalau Wawan Gunawan ibu bapak pasti bisa membayangkan. Jarang orang Padang punya nama seperti itu pak. Asli saya Jawa Barat. Asli saya Jawa Barat, ibu Sunda, bapak Minang. Jadi Jamin. Ya. Jawa Minang. Saya tinggal di Kecamatan Koto 11 Tarusan, di depan kantor pos Kecamatan Koto 11 Tarusan. Nanti ibu bapak kalau ke pesisir selatan lihat di situ ada Pondok Tahfiz Quran Miftahul Ulum Kecamatan Koto 11 Tarusan dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Koto 11 Tarusan. Insya Allah itu saya yang punya. Saya mendirikan tahun 2020 baru ibu bapak, dan sekarang tahun 2022 baru 1-2 tahun jalan. Alhamdulillah santriwan santriwati penghafal Al-Qur'annya ibu bapak sudah ada 170 orang. Kalau surat An-Naba yang tadi dibaca, insya Allah ibu bapak anak umur 5-6 tahun di tempat saya mengaji insya Allah hafal pak, sudah hafal. Surat An-Naba, surat An-Najiat, surat At-Takwir, surat Abasa, itu kan. Dan ada satu orang anak ibu bapak nih umurnya 8 tahun sudah 2 juz hafal Al-Quran, juz 30 dan 29. Alhamdulillah. Dan sudah tampil di depan pejabat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan alhamdulillah diapresiasi. Dan kemarin
sudah diwisuda 2 juz Al-Quran, yakni juz 29 dan juz 30, alhamdulillah. Terus aktivitas saya sehari-hari Ibu Bapak, saya sebagai ASN di Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Pesisir Selatan, kalau dulu namanya disebut Mansalido. Kalau orang Pasisi ya, kalau ada orang Pasisi mungkin tahu. Sekarang diganti namanya menjadi MAN 2 Pesisir Selatan. Guru bahasa Arab. Saya dinas sudah kurang lebih 20 tahun. Baru sebentar 20 tahun. Tinggal diterusan. Selain itu juga saya punya travel biro haji dan umroh sejak tahun 2010. Sudah ada kurang lebih 1.500 jemaah Kabupaten Pesisir Selatan dan luar Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah saya berangkatkan ke Mekah kurang lebih dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Semenjak Covid itu tidak ada lagi saya berangkatkan. Corona, ibu-ibu ya. Corona sebelum habis, sekarang ada lagi namanya Omikron. Insya Allah tahun depan Omikron habis, datang lagi Tantekron. Ya. Karena Omikron itu tidak bisa berkembang kalau tidak ada Tantekronnya. Jadi ada Omikron, ada Tantekron, baru nanti berkembang lagi penyakitnya. Di Indonesia kan begitu, penyakitnya selalu ada, gitu ya. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari penyakit yang dibuat-buat oleh manusia. Wa makaru wa makarallah fa innallaha khairul makirin. Kalau ada di antara kalian yang ingin buat makar di muka bumi ini, kata Allah, kalau ada di antara kalian yang ingin membuat kekacauan di dunia ini, silahkan kau kacaukan dunia ini, kata Allah. Wa makaru wa makarallah, sesungguhnya Allah sebaik-baiknya makar buat kalian. Itu kata Allah. Kalau kalian ingin bikin makar, ingin menyusahkan orang Islam yang ada di Indonesia, silahkan. Namun Allah lebih hebat lagi membuat susah untuk kalian nanti di hari kiamat, kata Allah. Silahkan. Fa innallaha khairul makirin. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya makar terhadap makhluk yang telah Allah ciptakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu bapak kita senantiasa sehat. Nah, terus saya juga ketua yayasan, punya pondok tahfiz Quran, punya SDIT juga. Selain itu saya ngajar, selain itu juga saya dakwah. Jadi memang banyak kegiatan ibu bapak. Alhamdulillah, walaupun tinggal di pesisir, tamat dari dokter tahun 1995, sekarang 2022. Sudah berapa tahun kira-kira ibu bapak? Dulu mencari guru bahasa Arab itu di pesisir sulit, Pak. Mencari guru bahasa Arab itu sulit. Ya. Makanya saya bisa ngajar di beberapa sekolah karena memang masih jarang, orang masih kurang minat untuk jadi guru bahasa Arab, itu memang susah. Dan alhamdulillah ibu bapak, sejak saya mendapatkan amanah dari pondok pesantren untuk melakukan hijrah ke seluruh pondok-pondok yang ada di Indonesia, yang kurang lebih sudah ada 2000-an pondok pesantren cabang dari Gontor se Indonesia. Ya. Gontor satunya pusatnya ada di Jawa Timur. Nanti ada Gontor 2-nya, Gontor 3-nya, Gontor 50-nya, Gontor 60-nya, Gontor 70-nya, Gontor 100, Gontor 900. Di Riau juga ada pondok pesantren Gontor yang satu. Tapi khusus untuk akhwat, untuk perempuan. Ada juga di Riau untuk kami ibu bapak. Terus itu barangkali sebelumnya perkenalan ibu bapak, supaya nanti ibu bapak jangan heran kalau saya ngomong bahasa Minangnya walaupun bagaimana tetap kelihatan. Ini orang Padang apa bukan? Jangan-jangan ibu bingung juga. Tapi insya Allah saya sudah berkeluarga asli sama orang pesisir selatan. Itu saya bawa ibu junjungan saya. Iya. Jangan jauh-jauh, lihat ke belakang ini yang di tengah-tengah. Iya. Memang orangnya pendiam ibu-ibu. Pendiam, kalau ditanya kalau sedih, sama aja sama ibu kan seperti itu. Kemarin saya di Jambi juga seperti itu. Saya keliling di Pesisir Selatan, ke Solo juga, kalau memberikan dakwah
teman sejati saya tidak ada yang lain selain daripada istri tercinta. Iya ibu-ibu, ibu-ibu kok di bawah raung jauh di rumah saya sana nanti. Jadi cocok kita raung. Kalau saya membawa istri saya ke masjid itu bukan apa-apa ibu bapak. Kalau tidak bisa saya menasehati di rumah, maka saya bisa menasehati istri saya di masjid sama ibu-ibu. Seperti itu. Jadi nasihatnya tidak langsung saya sampaikan di rumah, saya sampaikan di masjid aja, dibawa yuk ikut supaya tahu pekerjaan suaminya apa. Seperti itu. Nah itu barangkali ibu bawa sedikit perkenalan. Saya sudah punya anak 3, yang 1 perempuan, 2 orang laki-laki. Yang perempuan insya Allah tahun ini kuliah, yang laki-laki baru mau masuk pondok pesantren setelah dia di Sanawiyah, baru mau ke pondok pesantren ibu. Nah yang nomor 3 ini yang saya bawa sebungsu, sudah hafal 2 juz Al-Quran karena setiap hari murojaah ibu bapak dengan saya. Terus alhamdulillah kalau bacaan Al-Quran ini insya Allah sama dengan orang dewasa, kemampuannya, terus makhorijul hurufnya, tajwidnya dan lain macam sebagainya insya Allah sudah bisa lah ibu bapak, lumayan gitu kan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang ada di TPI, saya lihat tadi masjidnya bagus, terus gedungnya juga bagus. Ini menjadi generasi penerus yang akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal. Baik ibu bapak, tadi saya melihat dan mendengar ada grup majelis taklim Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istri siapa? Sebanyak ini istri Rasulullah ya. Allahu Akbar. Siti Aisyah. Nah, majelis taklim Siti Aisyah ini sejak kapan berdirinya? Serba kuning ya, serba kuning seragamnya. Mudah-mudahan majelis taklimnya eksis, mudah-mudahan majelis taklimnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Ibu, sebelum dimulai ada yang bertanya? Oh iya, cocok. Pantas saya tadi ini beli di jalan tadi Bu. Iya, beli di jalan tadi pas saya istirahat di masjid. Ada orang jualan kopiah. Gak tahu sebanyak itu kok saya mau warna ini ya. Ini baru beli. Nih, kan sama dengan yang warna kuning kan, tapi kita sehati. Baik, saya minta 2 pernyataan, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Dan pertanyaan saya wajib dijawab ya. Wajib dijawab. Yang laki-lakinya saya pilih dulu. Saya mintalah kepada sahabat saya. Nanti beliau yang akan menjawab. Terus yang perempuannya, ibu yang tadi mengumumkan minta duit. Ibu bisa ke depan sebentar sama saya di sini. Saya mau nanya, ibu nanti boleh kemukakan aja sesuai dengan inisiatif atau sesuai dengan isi hati ibu gitu. Silakan ibu ke sini. Dengan saya hanya minta pertanyaan saja, minta jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti ibu-ibu renungkan di rumah ya. Ibu siapa namanya? Ibu Aisyah. Saya bikin Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ya. Iya. Beliau ketua majelis taklim. Bu, silakan Bu, ketua, ibu ketua. Iya. Coba ibu dengarkan, simak baik-baik, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik apa jawaban yang beliau berikan untuk kita semuanya. Pertanyaannya simpel saja. Saya hanya ingin melakukan penelitian saja. Baik, terima kasih. Ibu Aisyah ya. Ibu siapa? Kok sebagainya Aisyah terus ya? Iya. Pertanyaannya nggak sulit. Ibu, maaf, saya bertanya begini. Apa yang akan ibu sampaikan
kalau pada hari ini ibu bertemu dengan Rasulullah, apa yang ingin ibu katakan kalau seandainya ibu pada malam ini bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Kami ingin menjadi pengikut, ingin mengikuti kemana Rasul pergi, terutama ingin masuk surga bersama Nabi Isa. Yang ingin disampaikan kepada Rasulullah apa? Coba ngomong ibu, seakan-akan ada Rasulullah di hadapan ibu, terus ibu ngomong sama Rasulullah. Apa perkataan pembicaraan ibu yang ibu sampaikan kepada Rasulullah? Assalamualaikum Nabi, saya atau kami dari umatmu ingin. Saya tidak menanya umat ibu saja. Ya Rasulullah, saya ingin bersolawat buat Rasulullah. Seperti itu. Terima kasih Bu Aisyah. Kanda. Yang pengurus lah. Kanda yang bukan jawaban yang kedua. Apa yang akan Kanda sampaikan kepada Rasulullah SAW ketika Kanda bertemu dengan Rasulullah? Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rasulullah, jadikanlah kami umat yang kamu sayangi dan kumpulkan kami nantinya masuk engkau surga, dan jadikan juga keturunan kami umat-umat yang kau cintai. Terima kasih. Alhamdulillah. Pernyataan itu perlu, sikap itu perlu Bapak. Karena malam hari ini kita memperingati apa? Sholat Mi'raj. Siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sulaiman. Lantas Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Begitu saya masuk ke masjid ini, saya terpukau tulisan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada lagi tulisan kalimat di sini. Ada lagi dua kalimat syahadat di sini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ada tulisan lagi kalimat. Di situ ada kalimat. Makin banyak kata-kata mutiara di masjid ini, apalagi kalau ada artinya di bawahnya sedikit, mungkin ini akan lebih menyentuh pada jemaah. Kasih artinya. Orang kalau paham oke, kalau nggak paham bagaimana coba? Nggak ngerti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangankan artinya membaca pintu nomor berapa saya masuk, dari mana saya keluar, dari mana saya masuk, saya harus ke situ supaya tidak tersesat nanti keluar dari Masjidil Haram atau keluar dari Masjid Nabawi. Harus pastikan dulu. Ketika saya datang tadi nyampe di sini, sempat sholat berjamaah maghrib juga di sini, isya saya juga di sini, tapi pakaian saya dari pakaian cowboy, pakaian preman. Saya pakai baju baus, pakai celana jin. Tadi saya sholat berjamaah maghrib juga. Di sini juga jadi makmum. Maghrib saya di sini, isya pun saya di sini. Belum pakai baju seragam seperti ini. Belum, tapi saya sholat berjamaah di sini karena pas nyampe di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib dikumandangkan, alhamdulillah. Langsung saya sholat berjamaah di sini. Selesai sholat berjamaah, saya cari minum kopi di luar. Isya lagi, saya datang lagi di sini dan sholat lagi di saf nomor 2 tadi. Setelah itu baru saya ke sini, ta'aruf sama pengurus, dan saya lihat suasana masjid ini, subhanallah. Saya kasih tip satu buat ibu bapak. Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut serta membangun masjid di dunia, masjid raya Banwaran, yang beli lampu, yang beli paku, yang beli cat, yang beli keramik, yang beli kaca, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di dalam surga nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ibu jangan takut dengan sedekah. Bapak-bapak tadi kurang sedekah, alasannya karena duitnya sudah dikasih sama ibu semua, sudah diambil, sudah saya simpan Ustaz. Sial, saya punya duit. Kenapa Pak? Ketemu juga sama istri. Disimpannya di mana? Di bawah bantal. Di mana lagi? Di bawah kasur.
kasur, habislah. Ketemu. Lantas di mana nyimpannya? Ya kalau nyimpan duit memang harus di istri. Gitu kan? Sehingga apa? Bermanfaat, barokah, bisa. Cuma ibu tadi saya tanya begini, ketika ibu berinfak, bersedekah, apa yang ibu baca? Saya tadi ngasih saja, ibu ini 1 meter, iya, 1/2 meter, iya, 1/4, iya. Ada nggak yang ibu baca? Apa? Jangan-jangan ibu-ibu egois nih, hanya bersedekah untuk ibu-ibu saja. Ada nggak tadi? Ustaz, saya bersedekah 150.000 rupiah untuk saya, untuk suami saya, untuk anak-anak saya, seluruh keluarga saya, Ustaz, pahalanya. Nih, lain dari itu tadi. Berarti kan egois. Ibu aja nggak surga, terus udah nggak dibawa gitu. Sama. Dah, orang ini udah kurban deh. Biar lama tahun besok, maka model itu. Ketika ini bersedekah atau berkurban atau memberikan sesuatu kepada orang lain, niatkan jangan hanya untuk diri sendiri, tak boleh. Qul anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para suami, jaga dirimu dan keluargamu, istrimu dan anak-anakmu dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas suami menjaga keluarga, dia menjaga terlebih dahulu, setelah itu istrinya, setelah itu siapa? Anak-anaknya. Ketika suami bersedekah, Ustaz, saya bersedekah untuk saya, untuk istri saya, dan untuk anak-anak saya. Lain udah itu tadi. Lagi. Indah aja kok. Niatkan, silakan ibu saya niat dulu. Yang sedekah tadi, itu istri Ustaz mau sedekah juga, 50.000 ada kan? Silakan katakan ke pengurus. Tuh, ambil Pak. Dari Siti Aisyah. Kau sampai bilang dari rumah Siti Aisyah apa nggak ada? Ya. Baik berat pilihan tadi. Untuk siapa? Untuk apa surah? Kalau Indra. Terima kasih. Ikut nyola walaupun seketek. Yang penting kan Masjid Raya Banguwaran kau subhanallah. Subhanallah Bapak. Mudah-mudahan menjadi masjid sekaligus besok memberikan kesaksian di yaumil qiyamah dan akan menjemput ibu-ibu besok di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ibu sudah pernah mendengar cerita masjid di hari kiamat besok? Masjid yang akan memimpin siapa? Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, 2 masjid itu akan menjadi pemimpin seluruh masjid yang ada di dunia, dan seluruh masjid akan berjalan mencari orang-orang yang pernah sholat dan sedekah di dalam masjid itu. Anggota majelis taklim Siti Aisyah Masjid Raya Banguwaran mana? Kece masjid itu lah, tak kece Gunawan loh, kece masjid itu. Sana Allah dijawabin dari itu. Nah, ketika nanti nama ibu tidak terpanggil oleh Masjid Raya Banguwaran, jangan baik-baik loh. Karena masjid ini akan menjemput kita nanti di yaumil qiyamah, nanti dalam mahsyar. Sama halnya kendaraan. Ketika ibu bapak berkurban, maka hewan yang ibu kurbankan nanti akan menjadi kendaraan kita di yaumil qiyamah. Sama masjid juga gitu. Pernah ibu menumpangi masjid dengan salat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Nah, ketika kita melaksanakan sholat di Masjid Raya Banguwaran ini, maka kelak yaumil qiyamah masjid ini akan bersaksi kepada Allah dan akan menjemput ibu bapak warga Banguwaran yang pernah sholat di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu bapak, saya hanya ingin menyampaikan pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Uranah, di Lembah Uranah, Bukit Arafah, 40 hari
menjelang Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum itu, mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salawat kita 1 kali akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Salatullah ala Taha Salatullah Salamullah ala Yasin. Satu kali lagi. Salatullah Salamullah ala Taha Salatullah Salamullah ala Taha Salatullah Salamullah Barang siapa yang bersalawat kepada 10 kali, maka Allah akan balas 10 kali. 2 kali Allah balas 20 kali. 10 kali Allah balas 10 kali Allah balas 100 kali. 100 kali Allah balas 1000 kali. 1000 kali Allah balas 100.000 kali untuk ucapan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertemu dengan Rasulullah, Ustaz, kata Ibu Eva tadi, maka saya akan mengatakan apa tadi Bapak? Akan mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Kalau saya bertemu dengan Rasulullah, maka saya akan meminta dan mohon agar dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, bersama seluruh umat kaum muslimat dan lain macam sebagainya. Itu sebuah perumpamaan, sebuah ungkapan yang disampaikan oleh 2 insan jemaah Masjid Banwaran, mudah-mudahan dikabul dan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Innallaha yarda thalasan wa yakrahu thalasan. Saya tidak banyak-banyak materi yang saya sampaikan, tapi harus terbawa pulang sama ibu-ibu. Ya. Fayarda an ta'budahu wa la tusyriku bihi syai'an. Wa an taqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa tanasihu man wallahu Allahu 'alaikum. Wa yakrahu thalasan. Ila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Rawahu Ahmad. Di khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembah Huranah Bukit Arafah, 40 hari menjelang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan ibu bapak kepada umatnya, menandakan bahwa kecintaan beliau melebihi daripada cintanya kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dalam sakaratul maut, Rasul tidak mengucapkan kata-kata yang lain selain daripada kata
Beliau mengatakan, umatku, umatku, umatku. Bahkan umatku yang paling hebat daripada kalian, kata Rasulullah. Wahai para sahabat yang bertemu dengan aku, akan datang sebuah umat yang amat sangat luar biasa setelah kita semuanya. Siapa ya Rasulullah? Umat sesudah kita yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antara ibu yang bertemu dengan Rasulullah? Adakah? Siapa di antara bapak-bapak yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Adakah? Tapi kenapa kita beriman kepada Rasulullah SAW? Makanya kata Rasulullah SAW, itulah umat terhebatku. Mereka tak pernah bertemu dengan aku, namun mereka mengimani akan keberadaanku sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang hebat. Kita yang hebat. Kita. Bukan mitos, bukan sesuatu yang apa ya? Tapi real, nyata, bahwasanya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, memberikan kesaksian tiada Tuhan selain Muhammad adalah utusan. Kalau ada orang yang bertanya, kita pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Jawabannya tentu tidak pernah. Namun keimanan kita tetap sebagaimana orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pesan terakhir Rasulullah SAW di Bukit Urana, ini saya membayangkan saja ibu bapak. Kalau ibu bapak pernah melaksanakan ibadah haji, ibu bapak pernah melaksanakan ibadah umroh, berangkat ke Bukit Urana, berangkat ke lembah Urana, Bukit Arafah, di mana tempat sekarang untuk melaksanakan ibadah wukuf para jemaah haji. Coba yang membayangkan Rasulullah SAW naik kuda dalam haji perpisahan yang disebut dengan haji wada, mengumpulkan seluruh umat Islam dari seluruh penjuru, menyampaikan pesan-pesan terakhir daripada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai manusia, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak hadir pada hari ini di lembah Urana. Karena saya tidak memberikan jaminan kepada kalian semuanya, apakah aku akan bertemu kembali dengan kalian atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan ini adalah hari terakhir di mana aku menyampaikan pesan buat kalian semuanya, karena tanda-tanda dari Allah sudah menunjukkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini Muhammad, aku cukupkan kenikmatan-kenikmatan kepada Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatanku atasmu Muhammad. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku ridho agama Islam itu sebagai agama yang engkau peluk. Sudah menunjukkan bahwa itu adalah aba-aba kenabian dan kerasulan sudah berakhir. Yang tahu siapa dari sekian sahabat yang banyak? Abu Bakar As-Siddiq. Menangis, meronta-ronta. Nabi Muhammad akan dipanggil oleh Allah. Sebentar lagi Rasulullah SAW akan meninggalkan kita. Sebentar lagi Rasulullah SAW tidak akan lagi mengimami kita. Sebagian ada yang ikhlas, sebagian ada yang tidak. Termasuk Umar bin Khattab. Tidak rela kalau Rasulullah SAW meninggal dunia. Namun janji Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad akan meninggal dunia, kata Abu Bakar. Dan barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Maha Kekal. Artinya Abu Bakar, ibu bapak menyampaikan hal itu. Jangan sampai akidah kita berubah.
Jangan sampai keyakinan kita berubah, kita lupakan. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah basyarun misluna, manusia sama seperti kita. Umar bin Khattab tidak menerima. Bahkan kata Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan kalau Rasulullah SAW akan meninggal dunia, akan saya penggal lehernya. Saking abang itu saking sayang kepada Rasulullah. Kalau bisa janganlah mati Rasulullah SAW adalah bersama kita sekarang. Berapa ribu tahun sampai ibu bapak? Mana yang lebih lama hidup kita di dunia dengan di kuburan? Imam Syafi'i umurnya hanya 63 tahun, sekarang meninggal sudah 450 tahun. Mana yang lama di alam kubur daripada alam dunia? Tuh. Coba lihat ulama-ulama terdahulu yang sudah meninggal dunia. Lebih lama lagi di alam barzah, lebih lama lagi di alam kubur daripada alam dunia. Alam dunia ini cuma berapa lama coba? 1,5 jam. Mau bukti ibu? 1,5 jam kita hidup di dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun hidup di dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau setengah hari di akhirat 500 tahun di dunia. Setengah hari berarti 500 tahun. Kalau seperempat hari, dikurang terus. Kalau 60 tahun, cuman 1,5 jam. Kalau ada di antara kalian yang umurnya nyampe 70 tahun, itu sama dengan kalian hidup di dunia tidak lebih daripada 2 jam saja. 2 jam di pandangan siapa? Pandangan Allah. 2 jam lah, mau apa sebentar? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Tak ada lagi gunanya harta kawan kari sanak saudara. 4 kawan kari sanak, baik kawan itu yang qorib ataupun kawan yang baik, kawan dekat atau kawan jauh. Kan sudah jelas dalam syair lalu. Tak ada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara, jikalau ada sholat di dunia, itulah hanya. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digerak manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Masih ada lagi sedikit lagi, kurang lebih seperti itu. Coba ibu hayati saat itu, ya, hayati bahwa kita datang ke dunia ini urmatan. Semua manusia yang datang ketika diberikan jatah kehidupan oleh Allah dihapuskan roh ke dalam jasadnya di dunia dalam keadaan urmatan. Kalian hadir di dunia ini dalam keadaan telanjang, iya enggak? Ada nggak itu? Langsung pakai baju. Bapak-bapak, ada langsung pakai baju, pakai kopiah, pakai baju batik, pakai langsung datang ke dunia apa? Iya telanjang.
Us, yang pernah jadi anggota dewan jasnya mahal 5 juta. Mati itu tadi kuku di baju jas itu. Ayo, digiameh meletakkan situ. Ayo meninggal. Atau kan bawalah kuku digiameh dulu. Barapi setan mati. Cek setan kok punya denda. Mah ada setan yang matre mah. Tuh ya pun. Nah. Dibuka aja kawan bu. Ya, mau pakai behel sekarang keren zaman pakai behel. Saya pernah ibu bapak melihat seorang pemuda baru keluar dari rumah tabrak di mobil, berat langsung mati di tangga. Dokter datang ke situ, bidan juga datang ke situ. Urusannya ada apa? Membuka behel. Setiap behel ini dibuka muncrat darah. Lain dibuka behel ibu bapak muncrat darah. Lain dibuka behel muncrat darah dari mayat tadi itu. Kece dokter, kamu kenal Ustaz Gunawan? Ya mau santai Ustaz Gunawan kalah. Kece dokter, kamu duduk ke depan. Ayolah kamu datang ke situ. Ngubek badannya bu, luar biasa tekan. Saya bilang sama dokter, apa permasalahan ibu dokter? Dia bilang, Ustaz, ini behel setiap dibuka mulutnya yang keluar darah. Dibuka lagi mulutnya, keluar lagi darah. Sudah banyak darah keluar dari mulutnya. Jadi hentikanlah darah itu. Tidak bisa Ustaz, darahnya keluar terus. Ibu minta izin nggak? Pak dokter minta izin nggak sama mayit? Kalau behelnya mau dibuka? Tidak, nah itu dia salah. Minta izin lah dulu. Jangan nanti ada ibu meninggal dunia, ada pakai gigi emas, terus dibuka aja sekaligus. Jangan, sakitlah. Minta izin dulu, bisikan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Saya berdoa seperti itu. Setelah itu ibu bapak, saya coba buka, saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi, saya baca ayat pelak-pelak. Pas saya membuka mulutnya, sudah terbuka tidak keluar darah. Orang bingung semua. Ketika Ustaz kok bisa, alhamdulillah, karena saya tadi sudah ngomong sama mayit, saya bilang minta izin membuka behel. Gitu. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sabda Rasulullah, pesan Rasulullah di lembah Quranah tadi. Mudah-mudahan ini nanti akan ada kaitannya dengan tulisan kaligrafi yang ada di masjid ini. Ya, nanti akan saya buka satu-satu. Ibu lihat saja tulisan-tulisan kaligrafi ini. Apa hubungannya dengan khutbah Rasulullah terakhir di lembah Quranah ini? Satu, saya minum dulu. Ini airnya kurang ya? Ini ada lagi nggak? Masa air aja sedikit, air putih dua dong. Aqua. Ya. Jangan jeje juga aqua lah. Aqua menengah, kalau aqua gagal. Ini udah habis. Ya. Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah meridhoi atas kalian 3 perkara, dan Allah murka serta laknat atas 3 perkara, kata Rasulullah. Ini khutbah beliau. Pegang yang 3, buang yang 3 lagi. Saya ini sampaikan kepada ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Siti Aisyah. Ya. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik, dia bersembahyang. Siti Aisyah cantik. Memang grup Siti Aisyah ini memang cantik-cantik semuanya. Walaupun umurnya sudah 60 tahun, kayak 25 tahun semua. Allah Akbar. Ya, subhanallah. Kalau sering baca doa yang sering ini, insya Allah awet muda ya. Insya Allah awet muda. Baik. Pesan yang pertama kata Rasulullah SAW, antamudahu wa la tusyriku bihi syai'an. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik kata Rasulullah SAW, karena selepas ini mungkin aku tidak bisa lagi memberikan nasihat kepada kalian. Artinya Allah sudah mematikan aku, atau Allah sudah memanggil aku ke hadiratnya. Kata Rasulullah. Semua diam, ibu bapak,
Kalau Rasulullah SAW sudah ngomong Allahu Akbar. Baca sejarah Rasulullah SAW ketika beliau sedang berkhutbah. Seperti siapa Rasulullah SAW ketika beliau sedang berkhutbah? Allahu Akbar. Agar kalian menyembah kepada Allah dan jangan berlaku serikat atau jangan berlaku syirik kepadanya. Ini pesan yang pertama. Wahai manusia, sesungguhnya Allah ridho atas kalian 3 perkara. Perkara yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, karena sesungguhnya selepas ini kita belum tahu apa kita akan bertemu lagi atau mungkin tidak bertemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maka Rasulullah SAW menyampaikan agar kalian tetap menyembah kepada Allah dan jangan berlaku syirik kepadanya. Buka tuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menyembah kepada Allah? Karena aku khawatir jangan-jangan nanti setelah aku meninggal dunia banyak di antara kalian yang akan keluar dari agama Islam. Itu kekhawatiran Rasulullah. Kenyataannya memang seperti itu. Coba lihat sekarang begitu kacaunya negara Indonesia ini. Ya, saya ketika datang ke sini tadi, subhanallah, yang paling mengagetkan suara mic speaker di masjid ini menggelegar. Kalau terdengar sama Yakut, ini marah Yakut. Ya, kalau terdengar sama Yakut Khalil, Menteri Agama negara Indonesia, pasti Yakut marah sama pengurus masjidnya ini, Pak Yakut itu. Ketua LKM Sumatera Barat, Pak Fauzi Bahar mengatakan, untuk wilayah Sumatera Barat haram hukumnya kalau Yakut Khalil datang ke Sumatera Barat. Kalau ke Sumatera Barat memang tidak boleh, tapi ke Banuran kan boleh. Ah? Oh lain enggak. Semua berarti. Kacau. Perihal masalah ibadah, sementara ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya baca dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ibadah itu bukan kita saja, ibu-ibu, jin pun beribadah kepada Allah. Malu rasanya ibu bapak kalau jin yang tidak sejaman dengan kita, yang tidak salam dengan kita, jauh lebih banyak yang taat kepada Allah daripada manusia. Maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna, yang menciptakan jin itu adalah Allah. Wa ma khalaqtul insa, yang menciptakan manusia itu juga Allah, agar supaya kalian menyembah Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia-manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Kembali lagi di situ. Kembali lagi di situ. Kalau Allah memerintahkan kita untuk menyembah kepada Allah, ada alasannya apa? Karena Allah yang menciptakan kita, iya kan? Ada nggak di antara ibu yang tidak diciptakan sama Allah? Enggak. Kita semua hidup sekarang menyandar kepada siapa? Ya. Sehebat apapun corona, sehebat apapun Omicron, besok datang lagi Tanteklon. Kalau Allah tidak izinkan warga Sumatera Barat ini meninggal dunia karena virus itu, ya tidak, kita sehat-sehat saja. Warga Banuaran sehat-sehat ada semuanya, alhamdulillah. Yang kena 10 orang, yang meninggal 1 orang, 9 sehat. Yang meninggal cuma 1 orang, ributnya minta ampun. Kenapa kita ribut tuh orang yang gantung diri, orang yang kena bencana sekarang tuh di Masangan, orang yang terkena longsor, orang yang kena virus corona 1 orang, yang sembuh 100 orang, yang sembuh 1000 orang, meninggal cuma 10 orang, diberitakan lagi, heboh pasal Allahnya supaya masalah itu lemah tangan. Model itu pemerintah.
Jangan besok tanggal 2 April ketika puasa ini kita mulai adalah larangan sholat tarawih berjamaah. Kok gara-gara yakut juga bang? Ayo saksikan nanti yang boleh yakut pun jadi pajak itu adu ajo para jual. Nyokecian lah kemana aku hadiah. Nyokecian itu kacau. Bener itu di ibu. Ya, wih, dah, dia itu siapa? Tapi dia alhamdulillah terima kasih. Lain. Yuk, kadang-kadang kalau sedang ceramah mereka orang ngomong lagi bodoh. Sudah tuh minum les satu alas selesai pulang. Ada les sama dia. Ya. Tuh. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan dari Rasulullah. Apakah kalian nanti selepas aku meninggal dunia kalian tidak akan beribadah kepada Allah? Kalian tidak akan sholat lagi? Kalian tidak akan lagi menyembah kepada Allah? Warka'u ma'arrakin wasjudu ma'asajidin. Kalian tinggalkan ruku bersama orang-orang yang senantiasa ruku. Kalian lupakan sujud bersama orang-orang yang senantiasa sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan Masjid Raya Banuaran, maka itu adalah bunyi daripada panggilan untuk kita semuanya ibu bapak. Saya yakin warga masyarakat Banuaran ini best of the best di dalam melaksanakan sholat berjamaahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Panuh tarikh, ya kan? Zuhur, Rabi, Asar, Rabi, Maghrib, Amin. Sah. Nah, pesan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita menyembah kepada Allah dan jangan berserikat kepada Allah. Apa hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasul membawa perintah sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ibu-ibu sekarang diam, saya mau mendengarkan tadi suara bapak-bapak. Ayo pak. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat kalau tak sembahyang hidup 1000 tahun. Sebelah sekolah kalangan enggak. Aku bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun apa-apa memang kalau nyanyi memang kurang, tapi cari bintik kancah. Salah satu kalau seandainya Allah berikan umur kepada kita 1000 tahun terus kita tidak sholat, untuk apa? Coba saya tanya, ibu-ibu, manusia yang paling panjang umurnya di antara manusia yang diciptakan oleh Allah 14 abad yang lewat, sebelum 14 abad yang lewat, siapa nabinya? Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umur Nabi Nuh baru meninggal dunia? 1050 tahun baru meninggal dunia. Kalau seandainya ibu dikasih umur oleh Allah 1050 tahun, doa modelnya. Orang bingung, apalah 1000 tahun kalau jauh mati deh, babi apa mati lagi. Orang bertanya 750 tahun umurnya Nabi Adam. Nabi Sulaiman hanya 600 tahun sekian. Yang paling pendek umurnya dan umur itu menjadikan berat
umurnya patokannya aku, kata Rasulullah, 63 tahun. Jadi kalau di antara wafat ini ada umurnya 62 tahun sama bulan 29 hari tinggal. Jangan ditinggal dulu. Jangan ditinggal mana loh. Nah, jangan ditinggal. Dan saya berpesan sama ibu-ibu, kalau suami sudah 55 tahun atau suami sudah 60 tahun, jangan pernah ditinggalkan ibu kemana-mana. Onde Ustaz, anak gadis yang baru nikah, tinggal di Jakarta setahun 2 tahun yang lewat, ini sedang hamil akan melahirkan. Nah, kecana apa mau stay di Jakarta Ustaz? Udah harus ya. Lain dapat izin Ustaz dari muda. Lain dapat izin berapa izinnya? 3 hari. Lebih dari 3 hari berdosa. Kata ibu kami yang gaya-gaya itu tidak butuh pelayanan dari sini. Kok contoh masih muda ditinggal di orang rumah, baik kata-kata tidak masalah. Tapi ketika suami umurnya 60 tahun, Allahu Akbar, ini kalau 3 tahun loh. Bersabarlah. Awak kan tidaklah umurnya 60 tahun, dia usah tadi tinggal di Jakarta, baik ke Batam, baik ke Malaysia, jadi kena, dan udah cinta dulu di rumah sedang. Setiap keindahan perhiasan dunia, setiap keindahan perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha, istri yang saleha, istri yang tak pernah meninggal udahnya lalu sebelah. Ustaz, itu bagi orang yang berarti Ustaz awal yang lelaki itu berarti lah. Apa lo susah lo? Itu orang ziarah pergi ke kubur, besok mau puasa melihat dan mendoakan suaminya. Ustaz awal yang lelaki yang menjelang puasa itu berarti dulu sebentar. Itu lah. Mati lo capek di kubur ziarah lo situ. Bagi yang masih punya suami, jangan pernah tinggalkan suaminya ketika umurnya sudah di atas 60 tahun. Mama nabo. Nah, 3 tahun ini mereka mengabian dunia. Tetapi ibu, ngapain bagi lah, tidak jadi masalah. Nah, coba ada ibu. Ibu meninggal atau suami ibu lah meninggal dunia gitu. Meninggalkan mobil yang dia punya. Itu mobilnya punya siapa? Punya ahli waris. Atau ibu meninggal dunia, meninggalkan emas. Ada emas di tangan, ada emas di leher, tinggalkan. Itu emasnya milik siapa? Ahli waris. Ahli waris itu siapa? Pertama anak, kedua suami. Emas ibu itu diambil sama suami ibu untuk nikah lagi. Sama siapa Ustaz? Sama temannya di grup WA. Atit itu di siko. Ya Allah mati dong hal. Itu mau doa jadi laki yang mulai 2 sedekahkan. Wah, masalahnya kan orang kok. Nah, ini bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul. Menyembah kepada Allah perbaiki. Di antara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat yang 5 waktu ini. Nah, dari situ saya tembuskan lagi ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman,
Ibu, profil Menteri Agama saya sampaikan. Menteri Agama Yakut Khalil itu sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, agamanya Kristen. Dia salah satu pendeta. Masuk menganut agama Islam atau memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibantu oleh beberapa tokoh di belakangnya untuk dijadikan sebagai Menteri Agama di negara Republik Indonesia ini. Tujuannya Khalil Yakut Khalil bagaimana bisa menghancurkan Islam dari dalam. Buka di Google profil Yakut Khalil, siapa Yakut itu sebenarnya? Kita kan tidak tahu sejarah itu. Saya sampaikan, saya berani mengeluarkan uang 1 juta, 200 juta. Misalnya Ibu, kalau Yakut itu bisa baca Al-Quran. Coba. Ya. Memang sekarang umat Islam ini dirongrong, Bapak. Memang Islam ini sekarang lagi dirongrong, dihinakan, dinistakan, dicaci, dimaki, dituduh, difitnah dan lain macam sebagainya. Allahu Akbar. Makanya saya katakan tadi, wa makaru. Hai orang kafir, kalau kalian ingin berbuat makar dengan agama Allah, wa makarallah. Sesungguhnya Allah adalah sehebat-hebatnya makar. Fa innallaha khairul makirin. Justru kalian nanti yang akan dicelakakan oleh Allah. Kau buat makar sekarang di dunia untuk menghancurkan umat Islam, silakan kata Allah. Namun aku adalah sebaik-baik makar buat kalian. Ketahuan, ya, Allah tidak akan membiarkan agamanya dinistakan oleh siapapun itu Bapak. Orang yang menginjak Al-Quran, orang yang menginjak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa azan harus dikumandangkan dengan suara keras dan lain macam sebagainya, hujatan-hujatan dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wala yarda anna yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu tunduk ikut dengan agama yang mereka peluk. Tidak, harga mati tidak bisa. Itu. Maka untuk mempertahankan akidah dan keyakinan kita Ibu Bapak, sholat yang dibawa oleh Rasulullah dari hasil peristiwa Isra Mi'raj ini adalah penghargaan sekaligus penghormatan dan anugerah terbesar yang kita berikan kepada Rasulullah SAW kalau kita bisa menjaganya. Kembali ke dalam tadi, sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik, dia bersembahyang. Siti Aisyah cantik, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tidak. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. 4 hujatan. Semuanya ditolak oleh Allah. Tidak bisa sholat karena ganteng, mana gantengmu dengan Nabi Yusuf. Tidak bisa sholat karena kau cantik, mana cantikkan dengan Siti Aisyah. Tidak bisa sholat karena mengurus kekayaan yang begitu banyak, mana kayamu dibandingkan dengan kayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga tidak sholat ngomong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena miskin, mana miskinmu dibandingkan dengan miskinnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi semua alasan yang dilontarkan oleh manusia nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah, keempat mata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, jagalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih bisa melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Coba doa di antara 2 sujud. Rabbi ghfirli
8. Siapa yang bisa menerjemahkan ke-8-nya? Terjemahkan yang 8 tadi, permintaan kita. Coba siapa? 8. Siapa yang bisa menerjemahkan ke-8? Ibu sholat sudah berapa tahun? Hah? Bapak-bapak sholat sudah berapa tahun? Ada 8 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang kita sholat, Pak. Ketika kita sedang duduk di antara dua kaki kita, di antara dua sujud, doa yang dibacakan tadi, Rabbi ghfirli warhamni warzuqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini wa'afini wa'fu anni, ada 8. Siapa yang bisa menerjemahkan ke 8-8-nya? Siapa? Ayo Bang Bu, ayo Pak. Siapa yang bisa menerjemahkan ke 8-8-nya? Coba. Ternyata ada rahasia di balik sholat, cuma kita tidak tahu. Ngomong-ngomong, kita meminta 40 kali dalam sehari semalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang 40 itu? Dalam satu kali kita 8, 5 kali sholat. 8 kali 5 berapa? 40 kan? Rabbi ghfirli, ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Rabbi ghfirli warhamni wajburani, tutupi kelemahanku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Banyak permintaan kita ternyata Ibu Bapak. Jadi ibu sholat sudah berapa tahun kok tidak tahu hal itu? Nah itu salahnya kita. Kita tidak mengenal bacaan sholat kita. Apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang mau dipilih, kita lebih dipilih juga. Namun kita tidak memahami makna dari Rabbi ghfirli warhamni wazkurni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kok 7? 8-nya. Iya. Itu. Kan tidak sengaja ada 8 permintaan kita. Nanti dikupas. Habis dikupas salah bedah habis yang 8 ini. Ibu bapak supaya ibu bapak paham kenapa kita harus sholat. Kenapa Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Karena banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang sholat. Salah satunya adalah 8 permintaan kita kepada Allah ketika kita berada di antara dua sujud. Makanya kata Allah, "Udkhulu fis-silmi apa? Masuklah kalian dalam agama Islam secara sempurna, pelajari hukum Islam itu Ibu Bapak, termasuk pun kita mempelajari tentang kaifiyah salat berjamaah. Bagaimana tata cara salat berjamaah? Ini kewajiban adalah syiar majelis taklim. Silakan Ibu Bapak pelajari itu. Ya. Mana dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Doa kita sampai Imam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa supaya sholatnya nikmat Ibu Bapak. Makanya itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan kamu ikutlah jejak setan. Kalau kamu sudah sholat, jangan lagi lepas sholatnya. Gitu. Kalau kamu sudah beriman kepada Allah, apakah ba'da imanikum baduku ada bima kuntum ta'malun? Apakah kalian akan ingkar kembali, kafir kembali kepada Allah padahal kalian telah mengatakan bahwa kalian telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti jejak langkahnya setan, innahu lakum aduwwun mubin. Katakan kepada mereka bahwasanya setan itu adalah musuh paling nyata bagi kita semuanya. Gitu. Kita harus menyatakan bahwa setan itu adalah musuh kita. Apa hubungannya Ustaz? Azan setan, suara gonggong anjing. Gitu. Ketika azan dikumandangkan,
setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut mendengar suara azan, takut. Hayya 'alas shalah, misalnya, mari kita sholat. Luar biasa takut setan. Jadi kalau ada orang yang ketika azan dikumandangkan menutup telinga, berarti bukan kata saya, kata ibu-ibu itu. Nah, saya mendengar jemaah masjid ini Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah semua penggeras suara di masjid-masjid di Padang ini seperti ini indahnya? Belum tahu ibu bapak. Yang jelas Banuaran Masjid Raya Banuaran speakernya amat sangat luar biasa, best of the best, yang terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan syiarnya agama Islam. Amin. Tuh. Nanti dipasang lagi kawannya, tambah lagi 20 lagi, 30 lagi sebagai jawaban. Apa hubungannya dengan setan? Nah, setan kalau sudah menolong tengah malam, jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam, berarti itu anjing mendengar atau melihat akan turunnya iblis setan. Yang hanya bisa melihat setan itu adalah anjing. Anjing binatang yang paling hina, binatang yang paling najis, binatang yang paling kotor. Ketika dia melulung, ketika dia menyala, maka berarti dia melihat jin atau setan. Seperti itu. Nah, maka kaitannya diputar-putar terus seperti itu. Siklus lingkaran setan, ibu bapak. Kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan lah yang macam-macam terhadap umat Islam ini. Ya, agar kita tetap beribadah dengan tenang. Semua menolak ibu bapak. Mau Sumatera mana? Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Oh, kacau semua sekarang. Meminta Yakub itu turun sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan selesai acara malam ini, ibu bapak bersemangat lagi beribadahnya. Insya Allah. Ya, saya doakan diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, agar sholat berjamaah di Masjid Raya Banuaran ini makin luar biasa. Amin. 2. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, agar kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ibu, ketahuilah, ketika kita tidak bisa sedekah, ketika kita tidak bisa sholat, ketika kita tidak bisa berbuat kebaikan, maka tali terakhir yang akan kita pegang di yaumil qiyamah adalah tali Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ustaz, kenapa begitu? Karena ketika mati dalam keadaan beragama Islam, masih ada harapan masuk ke dalam surga, walaupun lampu di neraka. Bayangkan aja ibu-ibu, masih ada betul. Nanti akan turun malaikat Zabaniyah, namanya diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, menemui malaikat Malik, cari orang-orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang gak pernah sholat, yang gak pernah sedekah, yang gak pernah berbuat kebaikan, yang gak pernah menyantuni fakir miskin, yang gak pernah sayang kepada anak-anak yatim piatu dan lain macam sebagainya. Dia hanya modalnya cuma satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dia hidup, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu lihat ke dalam neraka, ternyata ada tulisan di keningnya dia. Maka diambillah oleh malaikat Zabaniyah tadi, dimasukkan ke dalam sumur kehidupan, dikucak lagi di situ, kucak. Ditanya, kamu sudah berapa lama di sini? Antara 2 tahun dan 3 tahun. Satu hari saja dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Kalau 2 tahun bayangkan berapa ribu tahun di neraka. Cuman masih ada harapan. Kalau kita beragama Islam itu, kok baru sekarang ketemu ya? Dari mana aja? Oh, kamu singgah sana. Gitu. Lama masuk surga. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kepada ayat tadi, kita pegang agama Islam ini sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul atau la ilaha illallah. Ustaz, kok cuma itu orang mati itu tidak perlu sholat, bisa aja pola. Awak tak sholat, awak tak puasa, awak tak sedekah, pas sedang sakaratul maut, la ilaha illallah, lah diajarkan seperti itu.
Tidak diizinkan oleh Allah, nggak bisa dia. Nah, tidak ada yang instan, tidak bisa ini Bapak. Harus dengan proses. Kalaupun ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud, man qala akhir hayatihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Memang iya. Sesimpel itukah Islam? Iya. Sesederhana itukah Islam? Iya. Tapi kapan masuk surganya? Kan itu pertanyaannya. Kapan masuk surganya? Maka itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, seandainya Engkau mematikan hamba-Mu ini, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami ketika kami sedang sholat, matikan kami ketika kami sedang beribadah, matikan kami ketika kami sedang bersedekah, matikan kami ya Allah ketika kami sedang berbuat kebaikan. Jangan Engkau matikan kami ketika kami sedang menggunjing orang. Ini penyakit ini kan ada ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, titipan ilahi. Tetangga kemarin beli kursi kecil ini, ini Pak sepatu dada. Tetangga bawa beli kursi dari mana? Ketika jaga. Itu nih, cerita kalau saya ikutin. Ya sabar. Besoknya beli motor. Wih, besok muncul. Nampak? Aduh, tua, beli motor. Motor itu Scoopy. Nampak juga? Itu bahaya dia. Ya baiklah, karajo lain, cari titik lain. Mandamam dan kesaduan lah ya. Bisa tetangga bulan bisu Bali untuk dia lain. Wih, pingsan. Bawa ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit, ibu bapak lagi kompres, lagi ubejo, dokter lagi kompres, dia suaminya ibu bapak. Tapi si Roci lain, kebatan Bali waktu ini, rumah direhab. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Hatiku nangis. Orang awak kan kalau bilang orang dipukul dan berani dipukul di belakang muncul itu. Nah itu. Di situ lah tuh tampil yang lain. Awak kau bilang kau orang kau yang berjalan-jalan dan bilang kau dengan awak dah pernah hawas haji tu, dengan awak dah pernah salat tu, tu alasan awak bela. Wajah jangan awak bilang. Ikut aja yang mainkan. Maka sebelum sholat kita harus berwudu. Tuh muncul-muncul yang terbang tu basuh. Boleh apa tak? Tak boleh itu kebanyakan lah. Tak boleh itu kebanyakan lah. Ya karena memang di sini bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jaga. Berburuk sangka dosa, biarlah kok kayo-kayonya lah seorang awak datang minta kawaan. Bini orang bini awak Bawa ke bini orang bini awak apa? Salah kan tu itu man. Ya wasinglah sabanta, kok kayo mana awak, kok banyak mana bini awak. Semua itu akan ditinggalkan. Semua itu tidak ada yang bisa diperlakukan kecuali apa yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kita kepada tali Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling cinta mencintai, jangan menjadi umat yang mau dipecah belah oleh siapapun. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Terakhir, saling menasihatilah kalian. Kata Rasulullah, nanti aku meninggal dunia, maka tidak ada lagi akan menasihati kalian, maka saling nasihatilah. Suami nasihati istri, istri nasihati suami kalau salah berikan saran. Kalau anak salah juga berikan nasihat. Insya Allah dengan saling menasihati kata Rasulullah SAW.
tiga perkara itu adalah perkara yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tiga lagi PR bagi saya belum bisa saya sampaikan karena waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 10 menit. Sebelum ditutup sekali lagi saya ajak berselawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak jamaah Masjid Raya Banyuwangi. Mungkin hanya ini dulu yang baru dapat saya sampaikan. Ada tiga lagi yang belum saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah dengan kesempatan kalau Allah pertemukan kita kembali akan saya tuntaskan PR saya. Mohon ini tidak menjadi beban bagi saya. Hanya bisa tiga ini yang saya sampaikan. Sekali lagi terlebih terkurang saya minta maaf kepada Ibu Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.